Kisah kali ini datang dari petani Jawa Tengah. Digemparkan oleh seorang kakek tua kesehariannya menjadi seorang buruh tani. Tanpa sengaja ia temukan belalang emas di rerumputan di tepi sawah. Lalu hidupnya berubah drastis. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Raji. Usianya sudah senja, tubuhnya mulai bungkuk, namun tangannya masih kuat mencangkul sawah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan menuju sawah milik juragan tanah, bekerja dari subuh hingga senja. Meski sawah itu bukan miliknya, Pak Raji selalu mengerjakannya dengan sepenuh hati. Hasil panennya sebagian besar untuk juragan, sementara ia hanya mendapat bagian kecil sebagai upah. Hidupnya sederhana. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Istrinya telah lama tiada, dan anak semata wayangnya merantau ke kota dan jarang pulang. Namun, Pak Raji tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa bekerja adalah bagian dari hidupnya, dan sawah adalah tempatnya berbicara dengan alam. Suatu hari, saat sedang mencangkul di tengah sawah yang gersang karena kemarau panjang, Pak Raji menemukan sesuatu yang tak biasa. Di atas bongkahan tanah yang baru ia balik, seekor belalang berwarna emas berkilauan melompat ke tangannya. Matanya membelalak. Ia belum pernah melihat belalang seperti ini sebelumnya. Biasanya belalang berwarna hijau atau coklat, tetapi yang satu ini bercahaya keemasan di bawah sinar matahari. Pak Raji mengamati belalang itu dengan takjub. Ketika ia hendak melepaskannya, belalang itu berbicara, "Pak tua, tolong aku." Pak Raji mau terlonjak kaget. "Astaga, kau bisa bicara?" Belalang itu mengangguk. "Aku bukan belalang biasa. Aku adalah belalang emas penjaga alam. Aku tertangkap di dunia manusia karena aku kehilangan kekuatanku. Jika kau menolongku, aku akan memberimu sesuatu yang sangat berharga." Pak Raji menggaruk kepalanya yang beruban. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, hatinya yang lembut membuatnya tak tega meninggalkan makhluk kecil itu dalam kesulitan. Ia lalu mengambil daun pisang dan menaruh belalang emas di atasnya, membawanya pulang ke gubuknya. Sepanjang malam, Pak Raji merawat belalang itu dengan dedaunan segar dan air. Saat fajar menyingsing, belalang emas kembali berbicara. "Pak tua, karena kebaikan hatimu, aku akan memberimu satu permintaan." "Apa yang kau inginkan dalam hidup ini?" Pak Raji terdiam. Ia bisa saja meminta harta melimpah, sawah sendiri, atau kehidupan yang lebih baik. Namun, setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Aku hanya ingin sawah ini kembali subur dan panennya melimpah, agar tak ada lagi petani yang kelaparan." Belalang emas tersenyum. "Permintaanmu sungguh mulia. Besok pagi, pergilah ke sawah dan kau akan melihat keajaiban." Keesokan harinya, saat Pak Raji tiba di sawah, ia tertegun. Sawah yang kemarin kering dan retak-retak kini berubah hijau segar. Padi tumbuh tinggi dan bulirnya gemuk keemasan. Mata air jernih mengalir di setiap petakan. Para petani yang melihatnya pun terheran-heran. Kabar tentang sawah Pak Raji yang subur menyebar ke seluruh desa. Para petani pun bergotong royong menggarap sawah dengan penuh semangat. Kehidupan di desa berubah menjadi lebih baik dan tak ada lagi kelaparan. Pak Raji tersenyum bahagia. Ia menyadari bahwa keajaiban bukan sekadar hadiah, tetapi juga datang dari ketulusan hati. Dan sejak hari itu, setiap kali ia bekerja di sawah, ia merasa belalang emas selalu mengawasinya dari balik daun-daun hijau, memastikan bahwa kebaikan hati akan selalu berbuah manis. Namun, kebahagiaan Pak Raji tidak berlangsung lama. Suatu malam, seorang pencuri menyelinap masuk ke gubuknya dan mencuri belalang emas. Pak Raji terbangun keesokan paginya dan menyadari bahwa belalang itu telah hilang. Ia mencari ke seluruh penjuru rumahnya, tetapi belalang emas itu sudah tak ada. Sementara itu, si pencuri, seorang pria tamak bernama Maman,
membawa belalang emas ke tempat persembunyiannya. Ia tahu bahwa belalang itu memiliki kekuatan ajaib dan berniat menggunakannya untuk mendapatkan kekayaan. Belalang emas, jika benar kau punya kekuatan ajaib, berikan aku sebuah mobil mewah, kata Maman dengan suara serakah. Belalang emas menatapnya dengan tajam. Aku hanya mengabulkan permintaan mereka yang berhati tulus. Apakah kau yakin ini yang kau inginkan? Maman mengangguk dengan penuh keserakahan. Seketika, cahaya keemasan menyelimuti ruangan dan muncullah sebuah mobil mewah di depannya. Maman tertawa kegirangan. Ia merasa menjadi orang paling beruntung di dunia. Namun, saat ia hendak masuk ke dalam mobil itu, tiba-tiba roda-roda mobil berubah menjadi akar pohon yang melilit tubuhnya. Maman berteriak panik, tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat akar-akar itu mencengkeramnya. Belalang emas berkata, "Kau telah mengambilku dengan cara yang tidak baik. Orang tamak tidak akan mendapat berkah dari kekuatan ini. Aku akan mengembalikan diriku kepada pemilik yang berhati baik." Dengan sekejap, belalang emas menghilang dari tangan Maman dan kembali ke gubuk Pak Raji. Pak Raji yang masih bersedih tiba-tiba melihat belalang emas muncul di hadapannya. Ia bersyukur, belalang itu selamat, kau berjanji akan lebih berhati-hati menjaganya, Maman, sementara Maman, sementara itu, harus belajar dari kesalahannya. Ia ditemukan oleh warga desa dalam keadaan terjerat akar pohon dan tidak bisa bergerak. Sejak hari itu, ia berubah menjadi orang yang lebih baik dan tidak lagi tamak akan kekayaan. Pak Raji terus menjalani hidupnya dengan sederhana, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah pada keajaiban belalang emas, melainkan pada ketulusan dan kerja kerasnya sendiri. Belalang emas berkata, "Kau telah mengambilku dengan cara yang tidak baik. Orang tamak tidak akan mendapat berkah dari kekuatan ini. Aku akan mengembalikan diriku kepada pemilik yang berhati baik." Dengan sekejap, belalang emas menghilang dari tangan Maman dan kembali ke gubuk Pak Raji. Pak Raji yang masih bersedih tiba-tiba melihat belalang emas muncul di hadapannya. Ia bersyukur belalang itu selamat dan berjanji akan lebih berhati-hati menjaganya. Suatu hari, ketika Pak Raji tengah beristirahat di depan gubuknya, belalang emas tiba-tiba bersinar lebih terang dari biasanya. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, dan perlahan-lahan bentuk belalang itu berubah. Pak Raji menyaksikan dengan mata terbelalak ketika belalang emas itu berubah menjadi seorang wanita cantik berbalut gaun keemasan. Mirbakragi, Obwana Adawais Derhanang Duans Utro dari Kerajaan Ganits. Aku dikutuk menjadi belalang karena kesombongan masa lalu. Kebaikan hatimu telah membebaskanku dari kutukan ini, kata Tuan Putri dengan lembut. Akhirnya, Pak Raji menerima lamaran sang putri dan kehidupan mereka berubah menjadi penuh keajaiban dan kebahagiaan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, sang Tuan Putri mengandung. Seluruh desa bersukacita atas kabar gembira ini. Pak Raji, meskipun sudah tua, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat tiba waktunya, sang putri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dengan kulit bercahaya keemasan. Anak itu tumbuh dengan cepat dan memiliki kebijaksanaan sorbis. Ia kelak akan menjadi pemimpin desa yang membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi semua orang.